Untuk mengetahui informasi banjir di Lebak, Banten dan jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Yuda Dwi Taruna dan Ivan Miftahudin. Kita akan ke Lebak terlebih dahulu. Selamat siang Yuda, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Baik, selamat siang Bella dan saudara. Saat ini saya sedang berada di salah satu titik lokasi banjir di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibat intensitas hujan sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Pandeglang meluap. Mengakibatkan mengakibatkan Silakan, mengakibatkan sungai di Pandeglang meluap, sehingga hal ini membuat ribuan rumah di Kabupaten Pandeglang terdampak banjir. Yuda, lalu bagaimana penanganan banjir saat ini Yuda di sana? Ya, saat ini penanganan banjir di Kabupaten Pandeglang sendiri telah dilakukan oleh petugas BPBD Kabupaten Pandeglang dengan melakukan evakuasi ke sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Lebak, Banten kita akan bergeser ke jalur Pantura Kudus, sudah ada Iwan di sana. Iwan, kalau di sana kondisi banjir seperti apa? Apakah warga juga sudah mulai mengungsi? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Sepekan banjir yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini memang membuat hampir dalam hal ini update-nya ada 31 desa di 7 kecamatan ini sudah mulai tergenang banjir. Ketinggian banjir ini mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir ini tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tapi juga beberapa hari kemarin juga sempat menggenangi jalur Pantura. Namun kondisinya untuk Pantura saat ini sudah berangsur surut dan sekarang banjir meluas ke beberapa desa. Seperti tadi pagi saya sempat mengunjungi di desa Tanjung Karang yang tadinya desa ini belum tergenang banjir, namun 2 hari terakhir ini sudah mulai genangannya meninggi. Dan puncaknya adalah tadi malam ketika hujan deras kembali turun, ini genangan sudah mencapai 50 cm. Untuk penanganan banjir ini, Bella, dari pemerintah Kabupaten Kudus sudah mengeluarkan SK tanggap darurat per tanggal 12 Januari kemarin, dan dalam hal ini sudah membuat beberapa posko pengungsian dan juga dapur umum yang nantinya digunakan untuk menyuplai kebutuhan logistik para korban banjir. Dan perlu diketahui juga bahwa para korban banjir ini tidak semuanya mau mengungsi, namun sebagian yang kondisinya genangannya sudah tinggi ini sudah mau mengungsi di tempat pengungsian. Dan di tempat pengungsian ini para pengungsi juga sudah disediakan selimut, kemudian obat-obatan yang nantinya untuk menghindari para warga ini bisa terserang penyakit. Seperti itu, Bella. Iwan, lalu untuk kondisi jalur di lalu lintas Pantura sendiri seperti apa? Jika misalnya nanti ada tanda-tanda akan banjir itu kemudian masuk juga ke Pantura. Ya, untuk genangan di Pantura, Bella, ini memang sangat fluktuatif, tergantung nanti apakah di bagian hulu, yaitu di Pegunungan Muria, terjadi hujan lebat lagi atau tidak. Kalau memang nanti terjadi hujan lebat lagi, biasanya ini sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Muria ini akan meluap, karena tidak mampu menampung debit air yang tinggi, sehingga meluap ke jalur Pantura. Seperti kemarin sore ini sempat terjadi kemacetan panjang karena ada 3 titik di jalur Pantura Kudus yang tergenang banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 30 cm. Namun genangan itu ketika sudah reda ini akan dengan cepat surut sehingga arus di jalur Pantura ini bisa kembali normal. Seperti itu, Bella. Iwan, lalu terkait dengan kondisi cuaca sendiri di sana seperti apa? Apakah memang dari instansi terkait sudah menginformasikan perakiraan cuaca selama seminggu ke depan ini? Ya, memang tadi saya sampaikan sudah pekan ini hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi di Kabupaten Kudus ya, dan biasanya terjadi pada malam hari. Dan beberapa waktu lalu dari BMKG sudah menginformasikan bahwa intensitas hujan tinggi ini akan terjadi hingga tanggal 16 Januari. Untuk itu warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika memang tidak ada hal yang penting,
warga disarankan tetap bertahan di rumah, mengingat cuaca diperkirakan masih akan terjadi hujan lebat di beberapa hari ke depan. Bella. Ikhwan, tadi Anda mengatakan biasanya hujan itu terjadi di malam hari. Biasanya malam hari kan warga beristirahat seperti itu ya. Nah, jika memang terjadi hujan dan kemudian banjir, apakah BPBD setempat juga sudah menyiapkan anggotanya di sana ketika malam hari harus membawa warga untuk mengungsi? Ya, sejak Bupati mengeluarkan SK tanggap bencana, ini memang desa-desa yang ada di Kabupaten Kudus sudah menyiapkan diri, terutama di desa yang sudah terbentuk Destana, yaitu desa siap tanggap bencana. Ini sudah standby 24 jam untuk mengantisipasi bencana-bencana yang akan terjadi. Jadi Destana ini juga tidak hanya siaga, namun juga melakukan patroli untuk memastikan bahwa kondisi di lingkungannya itu baik-baik saja. Dan perlu diketahui di Kudus ini tidak hanya ada bencana banjir, beberapa waktu lalu juga ada beberapa puluh titik longsor yang ada di wilayah Pegunungan Muria dan sempat merenggut satu nyawa warga yang tertimpa reruntuhan karena tidak sempat menyelamatkan diri. Seperti itu, Bella. Ikhwan, lalu bagaimana juga dengan kondisi para pengungsi saat ini? Tadi sempat Anda mengatakan memang sudah disiapkan selimut seperti itu di pengungsi, tapi juga ada yang sudah mulai pulang ke rumah. Nah, ini seperti apa penanganan para pengungsi ini, Iwan? Ya, untuk di pengungsian ini memang didominasi oleh kaum lansia, ibu-ibu dan anak-anak, Bella. Jadi mereka karena sudah beberapa hari lingkungannya tergenang banjir, akhirnya terpaksa untuk pindah ke tempat pengungsian. Setidaknya dari data BPBD sudah ada 5 titik pengungsian dan dapur umum yang sudah disiapkan, yang nantinya akan menjamin kebutuhan para pengungsi dan juga warga yang terdampak banjir. Jadi untuk dapur umum ini tidak hanya untuk pengungsi, namun juga di situ difungsikan sebagai penyuplai logistik bagi warga yang masih bertahan di rumah, Bella. Jadi warga yang bertahan di rumah ini juga nanti akan dikirim kebutuhan logistik agar mereka bisa tetap tercukupi kebutuhannya. Karena mereka kebanyakan tidak bisa masak di rumah karena kondisinya sedang tergenang banjir. Seperti itu, Bella. Baik, sudah ada 5 titik pengungsi yang disiapkan di sana dan juga disediakan dapur umum tidak hanya untuk para pengungsi, tapi juga untuk warga yang terkena banjir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin dari Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Yuda Dwi Taruna dari Lebak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan harap berhati-hati.